Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Nakoy melalui Instagram @nakoy. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan one minute awareness. Nah, sahabat-sahabat Nakoy, one minute awareness itu adalah satu momen kehidupan kita yang setiap orang saya yakin pernah memilikinya. Persoalannya adalah apakah dia menyadari atau tidak. Karena setiap orang memiliki one minute awareness tentu saja berbeda-beda antara saya, Anda, mungkin orang lain ya, pasti berbeda-beda kadar kualitasnya. Hanya pastinya setiap orang memiliki one minute awareness. Misalnya one minute awarenessnya Anda dalam hal keuangan, mungkin one minute awarenessnya teman Anda dalam hal kesehatan. Ada juga one minute awareness yang lain. Contoh misalnya istri saya, ya, keluarganya terkena penyakit yang namanya diabetes. Nah, ibunya, ayahnya, kakaknya itu melahirkan istri saya memiliki satu spirit, satu semangat bahwa hidupnya harus sehat, dari mulai pola makan, pola hidup, termasuk ya misalnya adalah olahraga, dan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam hal itu. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari keluarganya membuat dia harus punya pilihan apakah sehat atau sakit. Ini adalah one minute awareness. Saya sebagai suaminya bukan dalam kesehatan, saya lebih banyak dalam hal keuangan. Orang tua saya petani miskin, orang tua saya tukang beca, orang tua saya orang yang biasa anggap biasa di kampungnya karena keadaan ekonominya, membuat saya akhirnya memiliki one minute awareness bahwa saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus berhasil. Karena ketika saya berhasil, ketika saya sukses akan berpengaruh kepada kehidupan orang tua saya. Jadi mereka lebih dihormati, lebih dianggap, dan lebih ya dibanggakan karena punya seorang anak yang sukses. Nah, mungkin ada teman saya atau Anda yang memiliki one minute awareness bukan dalam hal keuangan, bukan dalam hal kesehatan, tapi dalam hal keluarga, family. Ya, lahir dari keluarga yang broken home, ibu dan ayah terpisah. Kemudian akhirnya ketika Anda menikah, Anda betul-betul menjadi seorang suami atau jadi seorang istri yang betul-betul punya impian yang sangat betul-betul ingin, yaitu keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, ada mungkin di luar Anda, mungkin teman, sahabat, atau orang lain yang menemukan one minute awareness dari hal misalnya adalah spirituality. Ya, dia kehidupannya itu selalu meaningless, selalu hampa, selalu ya penuh dengan derita. Maka kemudian dia mencari Tuhannya agar menemukan meaningful life, agar menemukan hidup yang betul-betul bernilai, berharga, hidup yang betul-betul luar biasa, perubahan yang luar biasa. Nah, kehidupan dia yang penuh dengan kehampaan, meaningless ini dia jadikan sebagai one minute awareness agar dia kemudian menjadi orang yang bahagia dalam kehidupannya, teman-teman yang hebat. Jadi setiap orang pasti memiliki one minute awareness. Dan pertanyaan yang menarik berikutnya adalah dari sahabat saya di Instagram adalah, kalau saya tidak seperti orang-orang yang Pak Nako ceritakan, saya adalah orang yang dari kecil sampai sekarang kehidupannya berada, orang tua juga baik, keluarga juga semuanya juga mendukung, dan saya bingung mencari one minute awareness. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya, karena kehidupan sahabat saya ini dia tidak seperti kehidupan saya atau kehidupan Anda yang tadi kebanyakan minus, ini kebanyakan plus ya, malah mungkin kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan banyaknya uang dan seterusnya. Bagaimana cara Anda agar menemukan one minute awareness? Anda harus membuat sebuah vision, sebuah new vision, sebuah new dreams ya, sebuah new goals, sebuah visi-visi baru, sebuah impian baru, sebuah rencana baru yang kemudian rencana itu akhirnya membuat Anda tertantang. Ya, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman ketika suatu hari saya mengcoaching pengusaha sukses bernama Pak Bas Rizal Koto, Pak Basko. Dia bertanya kepada saya, Mas Nanang ya, panggil saya Nanang, Mas Nanang ya.
waktu saya miskin, waktu saya sulit, saya punya semangat untuk mencari rezeki, saya punya antusias dalam berbisnis. Tapi ketika hari ini saya sudah sangat seperti ini, sangat sukses, maksud dia, kebayang dari ternak sapinya aja sehari 1,4 miliar misalnya. Sekarang saya nggak seperti dulu antusiasnya, sekarang saya nggak seperti waktu itu semangatnya. Tolong kasih tips dong bagaimana biar saya punya semangat seperti waktu saya miskin. Nah itu dia pertanyaannya, kasih tips bagaimana agar saya semangat seperti waktu saya miskin. Dan saya memberitahu beliau bahwa salah satu yang harus dibangkitkan adalah kekuatan dari berbagi atau sedekah, ya, karena ketika kita berbagi atau sedekah muncul namanya passion, ya, dan juga ada satu grit, ya, ketekunan. Dan yang menarik adalah ketika sahabat saya ini Pak Basko ini mau sedekah, ternyata banyak orang yang memang dalam keadaan hidupnya di bawah rata-rata, dan itu melahirkan sebuah motivasi baru bahwa hidupnya harus menjadi lebih manfaat, lebih luas, lebih besar dibandingkan sebelumnya dan sebelumnya. Nah itu teman-teman yang kurit. Jadi kalau Anda hari ini kehidupannya memang seperti saya di bawah rata-rata, maka itu adalah 1 minute awareness. Kalau Anda kehidupannya sudah rata-rata, artinya sudah mapan, maka Anda harus berani membuat new dream, new vision, new goals yang membuat Anda akhirnya ya berani bahwa ya saya harus berani bermimpi, saya harus berani membuat visi-visi baru, planning-planning baru. Kenapa? Karena ketika disitulah muncul yang namanya tekanan. Ketika Anda punya dreams, Anda punya impian, Anda punya cita-cita besar, muncul yang namanya tantangan, peluang, masalah. Semua tuh kompleks ada di situ, dan disitulah kemudian merangsang saraf-saraf Anda untuk mengaktifkan 1 minute awareness. Teman-teman yang hebat, ciri dari orang yang menemukan 1 minute awareness adalah dari yang disebut dengan alasan. Ya, seperti dalam buku 1 minute awareness saya tulis bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Jaga terus semangat, jaga terus positif, ya, dan bisa mengambil hikmah yang hebat dari setiap masalah, setiap ujian Anda. Terima kasih untuk jawaban saya hari ini buat teman-teman, ya. Ini bagian dari kebahagiaan saya menjawab pertanyaan Anda. Buat Anda yang ingin bertanya, Anda boleh DM ke Instagram saya @nakoy, dan jangan lupa ya follow, kemudian like juga dan subscribe juga baik di Instagram, Twitter, dan YouTube dengan channel Nakoy. Saya Nano Qasim Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.